Selamat siang semuanya, selamat datang di gathering pertama Grup Minimalis Indonesia. Diskusi kali ini akan dimoderatori oleh Daniel Wong dan narasumber kita Zenilda Fernanda. Kalau ingin berdiskusi jangan sungkan-sungkan, karena semuanya punya hak untuk berdiskusi dan membagi infonya. Hasil dari diskusi akan direkam dan disebarkan ke berbagai platform yang ada, untuk didengar oleh yang lain. Sekian dan terima kasih. Kembali saya serahkan ke Daniel Wong sebagai moderator. Oke, terima kasih untuk Mas Madianto selaku founding father ya dari grup Minimalis Indonesia. Di sini saya perkenalkan, saya sebagai Daniel Wong, saya sebagai moderator untuk acara gathering dan sharing minimalism in our stories. Jadi teman-teman boleh share pengalaman atau bisa mengutarakan pandangannya juga atau juga boleh memberikan pertanyaan. Silakan nanti boleh ada waktunya untuk dipersilahkan ya. Sebelumnya saya mau di sini juga kita ada salah satu narasumber Ibu Mbak Zenilda Fernanda Wodasviar. Wow, namanya yang sangat tidak minimalis. Tapi kita panggil dengan singkatnya Zen. Nah ini cukup minimalis karena ini ya Zen namanya. Oke boleh langsung aja tanpa ini Ibu Mbak Zen silakan boleh mungkin bisa dimulai dulu dari sharing sebelum minimalis seperti apa terus posesifnya ke apa lalu bagaimana turning point-nya sehingga menjadi menemukan gaya hidup minimalis dan apa dampaknya untuk selanjutnya. Silakan Mbak Zen. Oke, terima kasih Kak Daniel. Selamat sore buat rekan-rekan semua. Salam kenal, nama saya Zenilda Fernanda. Saya biasa dipanggil Zen. Terima kasih untuk Mas Mahdianto dan juga Kak Daniel untuk membuat virtual gathering ini dan memberikan saya kesempatan untuk sharing sedikit tentang hidup minimalis yang sudah saya terapkan. Saya mulai mengenal hidup minimalis sekitar 2 tahun terakhir dan mencoba mencari tahu tentang hidup minimalis dari YouTube, podcast, Netflix, dan terakhir saya mencoba membaca buku Francine J, Fumio Sasaki, dan buku Menjadi Minimalis yang saya dapatkan dari info di grup Telegram Minimalis Indonesia. Saya banyak belajar dari YouTube dan podcast Mas Mahdianto, karena saya lebih suka mendengar saat mempelajari tips-tips terkait hidup minimalis. Mengenai hidup minimalis, sebenarnya saya sudah terapkan selama saya melaksanakan pendidikan di IPDN sekitar 4 tahun. Di mana tata cara hidup yang teratur dengan jumlah barang yang dibatasi dan ditentukan dari aturan kampus, membuat saya terbiasa dengan barang-barang dalam jumlah sedikit dan semua barang-barang dimaksud tidak ada yang tidak terpakai tetapi semuanya terpakai. Hidup di asrama dengan aturan yang telah ditetapkan dari bangun pagi sampai istirahat malam, membuat hidup saya sangat teratur dan saya hanya terfokus untuk mengoptimalkan kemampuan diri saya agar saya bisa memberikan yang terbaik yang bisa saya berikan khususnya buat keluarga saya. Puji Tuhan karena fokus saya hanya pada mengoptimalkan diri saya, sehingga pada saat saya menyelesaikan pendidikan selama 4 tahun, saya mendapatkan peringkat 10. Ternyata dengan hidup sedikit barang, saya merasa hidup saya berkualitas dan belajar menata pakaian, menata sepatu, menata jemuran, seperti handuk dan pakaian dalam dengan menggunakan waktu yang sangat optimal. 4 tahun menjalani pendidikan pun berlalu. Saya pun mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Dan ternyata apa yang saya dapatkan pelajaran di kampus mengenai hidup yang teratur dan tertata, semua berubah. Saat saya memiliki penghasilan pertama, ternyata banyak sekali godaan. Hal-hal dimaksud benar-benar merubah kebiasaan saya. Seperti saya yang dulunya sering olahraga, saat masih melaksanakan pendidikan, saat bekerja saya benar-benar tidak melakukan olahraga karena malas dan alasan tidak ada waktu.
Dan ini ternyata berefek saat saya medical check up yang dilakukan oleh kantor. Hasil medical check up-nya kolesterol dan asam urat saya tinggi. Selain itu, saat awal bekerja saya selalu membawa bekal. Namun lama-lama saya terpengaruh untuk makan di tempat yang berbeda setiap hari. Karena saya tipe yang bosanan. Karena kebiasaan yang tidak sehat ini, saya pernah sakit tipes dan dirawat selama 1 minggu di tahun 2017. Hal dimaksud ternyata masih belum membuat saya sadar. Bekerja sekitar 8 jam sehari membuat saya betah duduk berlama-lama di depan komputer. Dan hal dimaksud membuat mata saya menjadi minus dan kebiasaan sering duduk lama, ternyata efeknya setelah beberapa tahun, saya terkena syaraf kejepit di tahun 2019. Dan parahnya sakit itu berlangsung sampai saat ini dan yang terparah saat pandemi COVID-19, saya benar-benar istirahat full selama 1 bulan dan tidak bisa bergerak. Sebelumnya saya sering menghabiskan penghasilan saya agar terlihat keren dan membuat orang-orang lain terkesan, seperti membeli gadget, membeli pakaian, sepatu, tas, dan saya membeli itu setiap saya melaksanakan perjalanan dinas keluar kota. Dan ternyata hal tersebut hanya berlangsung sesaat. Sesudahnya perasaan saya menyesal karena pengelolaan keuangan saya sangat berantakan. Hidup saya menjadi tidak teratur dengan kondisi jam kerja dari jam 7.30 sampai jam 16. Saya lebih memilih nongkrong di kafe setelah pulang kerja sampai agak sedikit malam dengan alasan agar terhindar dari macet karena kondisi rumah orang tua saya di Kabupaten Bandung Barat dan saya bekerja di Kota Bandung membutuhkan waktu perjalanan kurang lebih sekitar 1 jam. Saat pulang kerja biasanya saya membantu mencuci piring kotor dan merapikan rumah orang tua saya agar pagi-pagi meringankan tugas ibu saya dalam menyiapkan makanan. Sering pulang malam dan berangkat pagi dari rumah orang tua saya membuat saya tidak pernah merasa segar saat bangun pagi. Saya seperti merasa stres dan harus bersiap-siap ke kantor. Saat hari Sabtu dan Minggu saya hanya menghabiskan waktu untuk mencuci pakaian dan tidur karena alasan capek yang telah bekerja dari Senin sampai Jumat. Rutinitas tersebut berlangsung selama 3 tahun setelah saya bekerja dan saya memutuskan untuk berubah dan ingin memiliki hidup yang benar-benar berkualitas. Langkah-langkah hidup minimalis yang berkualitas yang saya bangun dimulai dari pertama saya meminta izin kepada orang tua saya untuk mengekos di lokasi yang dekat dari kantor dengan jarak sekitar 600 meter dari kantor. Ternyata hal dimaksud banyak berdampak dalam kehidupan saya. Seperti biaya bensin selama 1 bulan menggunakan mobil Matic yang saya habiskan, termasuk parkir dan tol sekitar 1.400.000 dan biaya kos yang saya keluarkan hanya 825.000 dan saya masih bisa menabung sekitar 575.000. Karena saya cenderung boros, saya memilih menggunakan tabungan berjangka dengan sistem debit. Hal ini membuat saya bisa lebih bersyukur. Ini adalah tahap pertama saya dalam menata pengelolaan keuangan agar lebih teratur. Kondisi kos saya yang dekat dengan kantor membuat saya memiliki banyak waktu yang berkualitas. Seperti saya bisa bangun pagi untuk berdoa dan bermeditasi, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, berolahraga yoga dan pilates dengan gerakan sederhana yang menjadi alternatif pengobatan syaraf kejepit yang saya alami. Menyiapkan sarapan saya dan juga bekal untuk makan siang menggunakan electric lunchbox serta tumbler yang selalu saya isi dengan kapasitas air sekitar 1 liter. Ternyata dengan menyiapkan makanan sendiri dari pagi sampai malam, tidak sampai 50.000. Dan itu sudah termasuk buah dan susu. Jika makan di kafe, sekali makan minimal 50.000. Hal ini membuat saya bersyukur bisa memperhatikan apa yang saya konsumsi. Saya lebih memilih berjalan kaki ke kantor agar bisa memenuhi target saya dalam berjalan kaki sekitar 10.000 langkah per hari. Tujuannya agar bisa menjaga kesehatan saya khususnya terapi untuk syaraf kejepit saya. Mobil saya parkir di kantor, biasanya saya gunakan pada saat saya ditugaskan mengantarkan berkas atau rapat di perangkat daerah yang jaraknya lebih dari 1 kilometer.
Jika masih di bawah 1 kilometer, saya lebih memilih berjalan kaki. Saat bekerja di kantor, saya menjadi lebih fokus berinteraksi dibandingkan saya yang dulu lebih banyak duduk. Ukuran kamar kos saya yang kecil membuat saya menyesuaikan kebutuhan saya sesuai dengan ukuran kamar kosan saya, di mana saya memiliki kulkas, lemari, meja, dan tempat tidur. Sebelumnya saya memiliki banyak sekali pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris. Karena kondisi yang terbatas, saya sadar di mana saya harus mengurangi jumlah barang yang saya miliki. Kalau tidak, barang-barang dimaksud akan mengambil ruang saya saat saya berolahraga. Sehingga barang-barang tersebut betul-betul yang saya pakai, yang saya gunakan, yang tidak saya pakai saya donasikan ke konselor saya yang kebetulan dia juga melakukan pelayanan langsung ke anak-anak jalanan. Sehingga barang-barang yang tidak saya pakai bisa bermanfaat untuk anak-anak jalanan tersebut. Saya sadar ternyata saya tidak terlalu memerlukan banyak pakaian. Karena dari Senin sampai Jumat biasanya saya memakai seragam kantor seperti baju coklat, kemeja putih, pakaian adat, dan pakaian batik. Sisanya pakaian yang digunakan untuk di hari Minggu atau Sabtu jika ada acara, pakaian tidur dan pakaian olahraga. Saya menggunakan metode Marie Kondo dalam melipat pakaian saya agar memudahkan saya dalam mengambil pakaian. Untuk sepatu ternyata saya hanya membutuhkan sepatu berwarna hitam untuk bekerja, sepatu olahraga, sepatu untuk acara di luar acara kantor, dan sendal jepit. Sedangkan tas ternyata saya hanya membutuhkan 2 ransel, 1 pouch, dan 1 tas untuk belanja. Saya semakin sadar dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, juga saya sudah merasa cukup. Semua yang saya lakukan bertahap sampai di mana saya mencoba menata pengelolaan keuangan saya agar lebih rapi. Saya juga mencoba belajar dari YouTube dan berkonsultasi dengan rekan saya yang kebetulan financial planner. Saya mengambil komitmen seperti mendata semua jumlah penghasilan saya dari kantor dan saya membuat catatan rencana pengeluaran saya setiap bulan dengan teknik mengatur uang dari Jepang, Kakeibo, yang saya bagi sesuai kebutuhan meliputi kebutuhan primer seperti transport, makan, biaya kos, biaya cicilan rumah, asuransi perpuluhan. Biaya sekunder seperti membeli pulsa atau biaya internet, biaya untuk hiburan seperti membeli buku dan langganan Netflix, menyisihkan dana darurat jangka pendek dan jangka panjang, menabung dengan sistem auto debit, dan investasi seperti membeli emas batangan, menabung emas digital, dan reksadana. Saat mendapatkan penghasilan saya per bulan, saya langsung menukar uang dimaksud ke bank dengan kebutuhan saya selama 1 bulan dengan pecahan 10.000, 5.000, dan 2.000. Dan saya pisahkan di amplop yang sudah saya tulis sesuai dengan pembagian. Amplop dimaksud saya manfaatkan dari bekas amplop undangan pernikahan saya. Selain itu, uang kebutuhan saya pisahkan di dompet yang telah berisi tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 setiap bulannya. Hal dimaksud secara alami membuat saya menjadi lebih berkomitmen dalam menggunakan uang saya sesuai hari. Jika pengeluaran saya di hari ini lebih besar, berarti saya telah mengambil jatah di hari selanjutnya. Dan jika di hari selanjutnya saya membutuhkan sesuatu, maka saya akan sesuaikan dengan kondisi uang yang saya miliki di hari tersebut. Dengan mencoba menerapkan metode seperti itu, saya belajar untuk lebih disiplin dalam pengelolaan keuangan saya. Setiap berbelanja, saya selalu berusaha menggunakan uang yang pas, yang telah saya tukarkan setiap bulan. Jika ada kembalian, saya pisahkan untuk koin 1.000, saya masukkan ke dalam celengan ayam, dan Rp500 ke dalam dompet koin yang saya simpan di tas. Saya juga semakin selektif dalam membeli barang yang didasarkan pada kebutuhan bukan keinginan. Saya juga menyisihkan jatah uang bulanan saya dalam amplop selain untuk biaya makan 1 bulan, saya menyisihkan biaya seperti untuk pembelian kado, skincare, dan kebutuhan galon. Saat semuanya sesuai dengan pos pengeluaran,
membuat pengeluaran saya lebih tertata. Saya juga tidak menggunakan kartu kredit karena saya merasa tidak terlalu membutuhkan kartu kredit. Saya jarang membawa uang ke kantor. Biasanya di laci meja kerja saya selalu menyisipkan sedikit uang jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk membeli sesuatu. Saya juga belajar membuat agenda kegiatan harian menggunakan buku agenda yang sering dibagikan dari kegiatan kantor. Agenda dimaksud saya mencoba menulis hari dan tanggal per lembar sampai beberapa bulan ke depan. Di mana dalam agenda dimaksud saya menulis jadwal seperti 3 hari sekali saya mencuci handuk, 1 minggu sekali mencuci spray, setiap hari saat mandi pagi mencuci pakaian, dan beberapa minggu sekali melakukan masker atau luluran. Semua kegiatan yang saya lakukan setiap hari selalu saya catat dan saya checklist jika sudah telah selesai saya lakukan. Selain itu di akhir halaman saya selalu menuliskan pengeluaran harian saya dan juga selalu menuliskan kata-kata yang membuat saya semangat. Selain agenda, saya juga mencoba menulis jurnal jika saya merasa bahagia, takut, khawatir, atau cemas. Dengan menulis jurnal dan agenda, saya merasa bisa mengalihkan hal-hal negatif yang ada di pikiran saya. Ini adalah salah satu yang saya lakukan dalam main clutter. Setelah menulis, biasanya saya merasa lega. Saat pagi hari, saya selalu menyiapkan makanan seperti bahan makanan yang saya beli setiap 1 minggu. Saya sesuaikan dengan kebutuhan saya selama 1 minggu dan saya selalu berkomitmen untuk menghabiskan semua bahan makanan yang telah saya beli. Untuk sarapan saya memilih makan yang mudah dibuat seperti mengukus ubi, membuat oatmeal, mengukus telur, mengukus sayur, minum susu, madu, dan semua itu saya coba lakukan selang-seling. Untuk menyiapkan makan siang, saya biasanya menggunakan electric lunchbox di mana bahan-bahan sayuran dan bahan makanan yang akan saya siapkan sebelumnya saya rendam dulu dengan air garam dan air cuka. Tujuannya untuk mengurangi kadar pestisida pada buah dan sayur. Untuk makan siang biasanya saya potong-potong sayur dan saya keringkan lalu memasukkan ke lunchbox tersebut dan diberikan bumbu serta saya vakum agar menjaga kualitas makanan tersebut sampai proses di saat istirahat makan siang saya memasak menggunakan lunchbox tersebut sekitar 20 menit. Dengan membawa bekal saya lebih bisa mengontrol keuangan saya dan bisa mengontrol apa yang saya konsumsi. Semua untuk kesehatan tubuh saya. Karena buat saya kesehatan adalah investasi jangka panjang. Saya selalu minum terkadang lebih dari 2 liter sehari menggunakan tumbler yang selalu saya bawa kemanapun saya pergi. Untuk gadget sendiri, saya mendownload beberapa aplikasi yang saya butuhkan dan saya tata sesuai dengan warna. Saya juga jarang memakai media sosial kecuali untuk keperluan mencari inspirasi untuk penataan rumah, menu makanan yang akan saya konsumsi, dan hal-hal seputar pengembangan diri. Saat waktu luang, saya memilih berjalan kaki di sekitar kosan dan membaca buku yang menarik menggunakan aplikasi Gramedia Digital. Jika ada hal-hal yang menarik, biasanya saya menuliskan dalam jurnal yang saya miliki. Saya menikah di tahun 2020 dengan kondisi pandemi, sehingga setengah dari biaya pernikahan saya dan suami saya alihkan untuk membeli rumah dengan tipe 30 meter persegi dengan luas tanah 60 meter persegi di daerah Kabupaten Bogor. Kebetulan suami saya bekerja di Jakarta dan saat ini kami masih tinggal terpisah. Hal dimaksud membuat saya belajar lebih disiplin lagi dalam pengelolaan keuangan keluarga dan mengoptimalkan luas halaman yang kami miliki untuk menanam beberapa jenis tanaman yang bisa dijadikan bumbu dapur dan juga melengkapi kebutuhan sayuran di rumah. Pada saat weekend biasanya saya pulang ke Bogor. Dengan sedikit menanam sayuran setidaknya, saat weekend kami hanya membeli buah, daging, atau ikan.
Rumah kami yang mungil membuat kami tidak terlalu banyak membutuhkan barang. Hampir semua isi rumah kami adalah kado pernikahan, sehingga kami hanya menambahkan sedikit barang yang kami miliki. Memiliki rumah mungil ternyata sangat menyenangkan, di mana saya tidak membutuhkan banyak waktu dalam membersihkan rumah. Rumah mungil membuat saya lebih selektif dalam membeli barang elektronik seperti kulkas, dan saya hanya menggunakan kulkas yang kecil karena saya juga tidak suka menimbun bahan makanan. Biasanya saya hanya menyimpan bahan makanan untuk 2 hari karena kami lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Kami juga tidak memakai mesin cuci pada saat ini. Semua barang yang kami miliki selalu kami pakai sampai habis. Ternyata hal dimaksud berpengaruh pada listrik. Listrik kami lebih hemat. Mungkin untuk token seharga 100.000 bisa kami habiskan dalam waktu 2 bulan. Dengan belajar hidup minimalis, banyak manfaat yang saya rasakan. Untuk waktu, saya jadi lebih sadar betapa waktu sangat berharga dan saya juga belajar menghargai waktu orang lain. Seperti datang tepat waktu saat janjian, saya tidak terlalu banyak menghabiskan waktu dalam bersiap-siap kemanapun saya pergi. Karena saya tidak memiliki banyak pakaian sehingga memudahkan saya dalam memilih apa yang saya pakai dan berdandan. Contohnya saat mandi, biasanya setelah mandi saya langsung menggunakan lotion dan deodoran. Saat di kamar saya langsung mengganti pakaian dan membersihkan wajah serta memakai sunblock. Saya tidak terlalu banyak menghabiskan kapas wajah. Hanya butuh waktu 30 menit untuk dari mandi sampai bersiap-siap untuk berangkat. Saya sadar untuk mengoptimalkan barang-barang yang saya miliki dan tidak diperbudak oleh barang, seperti bijak dalam menggunakan gadget dan laptop. Saya memberikan jatah melihat media sosial untuk inspirasi rumah sekitar 1 jam. Saya sadar untuk mengembalikan segala benda pada tempatnya. Hal tersebut membuat saya meninggalkan kamar atau rumah dalam kondisi rapi dan bersih. Sehingga saat kembali saya merasa senang dan tenang dan ada perasaan damai saat saya pulang ke rumah, walaupun saya pulang dalam kondisi yang melelahkan. Saya lebih fokus untuk mengoptimalkan dan mengembangkan kemampuan diri saya, seperti mengikuti seminar atau belajar dari YouTube, buku, dan podcast. Saya semakin bisa membedakan mana keinginan dan mana kebutuhan, sehingga saya benar-benar selektif dalam mengeluarkan uang. Dalam belajar hidup minimalis, menurut saya yang paling sulit adalah mind clutter. Dengan belajar menulis jurnal, menulis agenda, belajar meditasi, dan tergabung dalam grup Telegram Minimalis Indonesia, hal dimaksud membantu saya menata hati dan pikiran saya agar saya bisa lebih baik lagi dalam menjalani hidup minimalis. Terima kasih untuk Mas Mahdianto dengan video-video dan podcast-podcastnya yang menjadi inspirasi bagi saya dalam belajar dan menerapkan hidup minimalis. Dan juga Kak Daniel yang menjadi moderator hari ini. Dan rekan-rekan semua yang selalu menginspirasi saya melalui info-info yang selalu dibagikan di grup Telegram. Mari kita ciptakan hidup minimalis versi kita dan bertumbuh bersama. Salam minimalis. Oke, terima kasih Mbak Zen. Sungguh inspirasi sekali. Udah pengalamannya udah banyak banget ya. Turning point dalam hidup minimalisnya tadi ada sampai pengaturan finansialnya, sustainable livingnya juga. Terus ada sampai ke mind clutter. Aku setuju banget sih Mbak, itu untuk minimalis itu balik lagi menjadi mindset yang ujung-ujungnya membantu kita untuk main clutter, karena main clutter itu benar-benar yang paling banyak bikin fokus semua orang, banyak distraksi. Oke. Boleh saya mau persilahkan yang lain untuk sharing atau mungkin mau ada kasih pertanyaan atau memberikan komentar atau pandangan soal gaya hidup minimalis, saya persilahkan. Mungkin karena masih malu-malu kali ya. Di sini ada banyak yang udah join.
Sambil nunggu ya, ntar tolong kalau yang mau share langsung bilang aja halo teman-teman gitu. Ntar saya sapa. Boleh saya balik lagi ke Mbak Zen. Mbak Zen, kalau saya mau tanya nih seputar kayak main clutter di menurut Mbak Zen yang paling susah ini seperti hubungan toksik dengan teman atau pekerjaan kah atau kan ada banyak ya tipe-tipe main clutter gitu ya. Yang sepengalaman Mbak Zen sendiri main clutter yang seperti apa yang banyak dihadapi oleh Mbak Zen secara pribadi dan bagaimana menyikapinnya dengan pola pikir minimalis. Kalau saya sendiri secara pribadi yang paling sulit buat saya adalah pikiran-pikiran negatif yang tiba-tiba muncul kalau saat saya sedang berdiam diri. Misalnya saat saya sedang misalkan memotong bawang nih. Saat memotong bawang tiba-tiba ada pikiran yang terlintas seperti gimana nanti kalau jari kamu teriris. Terkadang pikiran-pikiran negatif yang sering muncul di benak saya tuh jatuhnya sering menjatuhkan diri saya sendiri sih. Tapi dari mengikuti seminar dan saya mempelajari dari Instagram juga rekan-rekan yang lain yang memberikan masukan, dari situ saya belajar bahwa diri saya sendiri memberikan suatu kayak agar saya lebih hati-hati dalam memegang pisau atau memegang barang-barang benda tajam atau melakukan sesuatu. Jadi di sisi lain mungkin itu kayaknya buruk banget gitu, tapi itu seperti alarm gitu untuk saya melakukan segala sesuatu jadi lebih hati-hati. Selain itu, hal yang paling berat buat saya adalah perkataan, karena perkataan orang lain, khususnya orang-orang yang sangat dekat dengan kita, dari keluarga kita itu malah lebih menjatuhkan dibanding orang-orang di luar sana. Mungkin ada kata-katanya mungkin hanya seperti kamu bodoh, kok gitu, ya kok hanya seperti itu saja tidak bisa sih. Ternyata hal-hal tersebut itu kalau kita jadi seperti kayak mensugesti ke diri kita dan membuat kita jadi saya belum apa-apa, kita menjadi saya nggak bisa. Nah dari hal tersebut saya belajar di mana saat mendapatkan hal-hal negatif atau kata-kata yang negatif terhadap diri saya balas dengan kata-kata positif dan jika hal itu buruk, kata-katanya saya ganti dengan kata-kata positif yang terus saya tanam di memori pikiran saya, karena saya nggak mau kata-kata negatif tersebut dia tumbuh di hati saya, karena itu seperti bibit, jika itu dibiarkan tumbuh maka akan menjadi seperti hutan, dan saat sudah menjadi hutan itu akan sulit untuk kita musnahkan, dan itu akan mempengaruhi kita dalam segala hal, karena hal yang terbesar saat pikiran kita tidak tata dengan baik, tanpa kita sadari itu akan berpengaruh ke stres dan itu akan berujung ke kesehatan kita, sehingga kita harus benar-benar membalikkan saat kata-kata negatif yang terjadi ke diri kita, kita lawan dengan kata-kata positif dan terus menuliskan. Saya mencoba untuk menuliskan di jurnal ataupun agenda saya seperti saya berharga, saya bisa, saya selalu saya harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Pokoknya segala sesuatu yang positif selalu saya sebutkan, saya tuliskan supaya pikiran saya lebih ke arah positif. Mungkin itu yang saya lakukan selama ini sih. Dan saya juga masih proses belajar. Jadi saat saya benar-benar tidak kuat, saya coba dulu menulis di jurnal. Kalau di jurnal sampai belum bisa
saya selesaikan, saya memiliki seorang konselor di mana saya menceritakan eh, hal-hal yang mungkin ini adalah namanya luka batin ya, yang kayak kita alami dari orang-orang di sekitar kita, khususnya sih dari orang tua kita atau saudara-saudara kita. Saya belajar itu cukup lama untuk memulihkan luka, dan saya ikut juga seminar terkait luka batin. Ternyata hal-hal kecil yang mungkin kita pernah alami saat masih kecil itu terbawa di memori alam bawah sadar kita. Dan saya pernah sampai beberapa kali seperti terkaget saat di tengah malam gitu, dan bermimpi hal-hal yang kayaknya itu memang ada di memori bawah alam sadar. Saat seperti itu saya bangun dan mencoba berdoa serta menulis jurnal, dan terus untuk uh, membangkitkan kata-kata positif untuk mencoba uh, hati saya tuh mencoba untuk mengeluarkan pengampunan untuk orang-orang yang telah berkata-kata kasar atau berkata-kata yang melukai hati saya, dan saya juga minta untuk diampuni sih. Itu saya coba setidaknya saya bisa lebih positif dan menanggapi segala sesuatu bisa lebih menyenangkan sih. Itu yang saya alami, Kak Daniel. Iya, setuju banget sih Mbak kalau ngedengar ini ya dari sama yang dialami Mbak Zen juga saya rasa dialami semua orang juga, termasuk saya gitu. Kita kadang-kadang emang nggak bisa menghindari ya Mbak, kita hidup nggak sendiri. Kadang kalau Daniel sendiri juga kadang kayak kalau ngelihat ada orang ngelihat kita lagi melakukan apa, terus ada orang gak dikenal, terus mungkin mereka ketawa, tapi kita kadang suka ngerasa dia ngetawain kita kah, atau misalnya kita lagi ngelihat ada dia bisik-bisik ke temannya gitu, kita lagi dibisikin kah gitu. Kadang-kadang itu kita nggak bisa lepas sih dari itu ya. Sama setuju juga, kita juga nggak lepas dari yang namanya inner child ya. Bawaan dari masa kecil gitu. Mungkin kita pernah ngalamin yang namanya dipandang sebelah mata atau dihina atau apa waktu masa lampau gitu ya. Nah, sebenarnya itu juga dan Daniel juga pernah baca juga ya, tempat disinggung juga di bukunya Fumio Sasaki gitu. Memang Fumio Sasaki sendiri juga di bukunya ngasih tahu hal yang seperti itu nggak bisa kita hindari, dan salah satu solusi dan jalan keluarnya karena pikiran kita sendiri gitu. Kita yang harus menguasai pikiran kita sendiri. Sama halnya kita memiliki barang. Bukan jangan berbalik kita yang dikuasai gitu. Ya solusinya kita teman-teman untuk yang main clutter itu juga betul seperti yang Mbak Zen. Kita harus mulai dari memaafkan diri kita sendiri, belajar memaafkan hal yang sudah berlalu gitu, dan fokus menjalani masa sekarang dan masa datang kita. Sambil ini teman-teman masih jalan acaranya, ada yang mau maju sharing silakan. Tadi sih saya dengar ada yang ini ya keluar suara halo gitu, Mas Rudi, cuman sekarang udah nggak ada ya. Boleh di sini ada Hayanti Hasan. Ya. Tempat. Halo, Ibu Hayati Hasan ya. Saya panggilnya apa nih? Takutnya salah kalau saya panggil Ibu atau ini. Boleh Ibu, boleh Mbak gitu. Saya baru sampai ini. Jadi masih nyimak, masih apa ya, masih loading kali. Oke, welcome. Alhamdulillah baru ingat gitu. Oh iya ada acara itu ya di grup Telegram gitu. Jadi saya sambil nyimak sambil ini nih, sambil loading. Mbak mau sharing ininya tentang gaya hidup minimalisnya, atau mungkin kalau ada pertanyaan kah yang mau ditanyakan ke Mbak Zen, atau Mbak mau sharing juga nggak apa-apa. Seperti yang Mas Mahdianto bilang, ini ruangnya kita untuk sharing soal gaya hidup minimalis. Apa ya?
tadi sedikit saya menyimak uraian dari Mbak Zen ya. Saya boleh panggil Mbak Zen aja ya biar lebih ini akrab gitu. Sebetulnya hampir mirip sih sama Mbak Zen ya, yang tadi saya sempat simak tuh, yang kadang di dapur itu terlintas pikiran macam-macam gitu, hampir mirip banget. Cuman kalau saya mindset saat ini itu mengubah gerak ya gitu, bisa lagi pegang pisau tiba-tiba ini, jadi saya mengalihkan dengan gerakan gitu, apa saya gerakan ringan gitu, tiba-tiba apa saya ambil apa, hilang lagi seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk pola hidup minimalis, saya baru menjalankannya sekitar 3 bulan ini mungkin ya gitu. Sebelumnya saya maksimalis sekali. Semua perabotan rumah tangga tuh perintilan itu hampir banyak di dapur saya gitu kan. Saat itu saya belum 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 ketemu ilmu tentang minimalis ini, cuman saat itu sudah merasakan kok sumpek ya, pulang kerja tuh ngelihat rumah tuh begini-begini aja gitu. Itu lagi dikerjain gitu, sementara kita butuhlah istirahat atau sekedar refreshing, tapi hari libur tuh pasti ngoprok-ngoprok dapur lagi, rumah lagi, begitu. Nah, semenjak saya resign, saya baru menyadari, oh ternyata kayaknya rumah saya semeraut, bukan maksudnya hati saya, pikiran saya semeraut ini bukan karena ada hal yang menjadi pencetus apa ya gitu. Pas begitu saya beres-beres gitu, keluarkan barang yang kayak declutter, saya itu nggak paham itu namanya declutter gitu. Cuma tapi kok lama-lama hati saya lapang, pikiran plong gitu, lapang plong. Jadi saya pas semakin hari semakin saya beres-beres rumah itu, oh makin asik ya gitu. Nah kemudian gak lama saya nemu lah istilah minimalis itu gitu kan, hidup berkesadaran kayak gitu-gitulah istilahnya. Seperti itu. Jadi sampai saat ini saya masih mempelajari, masih mempraktekkan gitu ya. Saya nggak mau dengan terburu-buru, terbawa hawa nafsu pengen semua rapi, santai aja gitu menjalani. Oh ya ternyata asik juga ya hidup seperti ini gitu, nggak ada beban, nggak ada ini, nggak ada dari segi rasa, dari segi nyaman aja gitu, Mas. Gitu saja mungkin. Iya, itu benar tuh kalau untuk biasanya bukan biasanya, semua orang yang memulai gaya hidup minimalis tuh langkah pertamanya itu udah fix tuh decluttering. Mungkin tadi sempat tanya sama mbaknya juga ya, decluttering itu apa? Decluttering itu ya iya kita mengurangi apa yang terlalu banyak yang kita simpan gitu. Yang tadi sempat disinggung juga sama Mbak Zen juga, yang paling banyak dipakai itu memang tekniknya Marie Kondo. Saya pengalaman sendiri juga mungkin banyak juga sama ya, declutteringnya nggak tahu dengan metode apa. Tapi metode Marie Kondo itu benar-benar sih paling kepake banget sih. Karena itu benar-benar dari riset, dari pengalaman, dan dia juga per kategori, bukan dari lokasi gitu. Ada lagi yang mau sharing? Mas Rudi udah keluar tadi ya? Udah gabung lagi? Teman-teman mungkin kalau masih ada yang malu-malu atau apa gitu ya, mau coba share tapi bingung mau mulai dari mana, ini aja biar gampang dan semuanya dapat giliran. Coba mulai dari dulu posesifnya ke apa, terus turning pointnya saat apa, dan bagaimana dampak yang udah dialami setelah menjalani gaya hidup minimalis. Saya mulai dari misalnya saya ya, saya kalau posesif saya itu saya ke kaset. Kaset itu bisa kaset pita, CD, DVD. Itu saya yang namanya kaset-kaset tuh dulu koleksi banyak banget benar-benar. Dan itu original semua. Nah itu termasuk koleksi dan itu juga jadi posesif saya karena saya sampai cari-cari ke luar negeri, ke seluruh Indonesia, semua pokoknya toko kaset saya itu jadi benar-benar tempat nongkrong favorit saya gitu. Karena saya benar-benar suka gitu, nggak ini juga, nggak tanggung-tanggung anehnya.
Sampai ada satu penyanyi favorit saya juga CD ngeluarin album baru. CD-nya saya pengen punya 3 gitu. Satu buat saya puter, satu buat saya pajang, satu buat saya bawa-bawa gitu. Nah, turning pointnya sebenarnya nggak ini sih ya. Saat pandemi kemarin saya mulai coba decluttering kamar saya. Di situ benar-benar banyak barang banget. Tepatnya pas corona ya, saya mulai dirumahkan, saya mulai decluttering barang-barang saya. Dan saya juga mulai ngalamin ternyata selama ini tanpa barang-barang ini pun saya masih bisa jalan gitu. Hidup saya masih bisa, saya malah lebih enjoy gitu. Karena selama ini juga saya CD, DVD itu hanya disimpan gitu. Sama dengan Mbak Zen juga saya banyak mengikuti dari podcast, dari YouTube channel, termasuk channel YouTube Mas Madianto. Dari ini juga dari buku-buku Fumio Sasaki terutama gitu ya. Di situ saya terutama The Minimalist yang Ryan Nicodemus sama Joshua Field Milburns itu mereka juga sama suka mengkoleksi buku, CD gitu. Namun setelah semua saya lepas, akhirnya saya bisa ngerasain lebih nyaman hidup saya, less clutter, less stress, dan more time, more happy. Itu aja sih yang saya bisa alami setelah menjalani gaya hidup minimalis. Oke teman-teman, kalau itu dari saya, mungkin teman-teman ada yang coba mau share apa posesifnya dan turning pointnya tuh saat apa yang menyebabkan teman mau beralih menjalani gaya hidup minimalis dan dampak apa sih yang teman-teman rasakan. Kita bergilir aja ya, di sini ada Mbak Susan, Susan A di sini. Mbak Susan silakan. Halo semua. Halo. Ya, nama saya Susan. Sebenarnya baru banget sih join di Telegram grupnya Mas Mahdianto. Kemudian ini tertarik banget untuk join sore ini. Dan jujur ya belum ada materi apapun buat sharing. Cuman niatnya dengerin teman-teman kira-kira. Dan saya sendiri baru untuk ngejalanin minimalism. Untuk turning point-nya sama, itu ya mungkin karena efek pandemi jadi di rumah. Pas di rumah tuh ngerasa kayaknya tidak ada space, tidak ada ruang gitu. Karena mungkin posesifnya lebih kayak kalau saya perempuan lebih ke pakaian ya. Itu sulit sekali. Dan problemnya itu kayak sepertinya kalau kita keluar rumah itu lupa ternyata kita udah punya ini punya itu gitu. Pas sampai rumah ternyata udah ada dan menjadi gunung kan itu perempuan ya dari warna A sampai Z gitu dikoleksi. Terus sekarang mencoba cluttering beberapa dari pakaian dulu sih, kemudian baru ke ruangan lain lah untuk yang konsumtif gitu. Nggak banyak sih, tapi beberapa kayak seperti yang referensi yang digunakan ya kayak dari bukunya Marie Kondo ya, terus beberapa referensi. Kalau saya kebetulan lebih suka ke channel YouTube sih, makanya dari nemuin channel YouTube-nya Mas Mahdianto, terus ada Telegram group, di situ masih baru belajar. Posesifnya ya di situ sih di pakaian ya. Yang lainnya sih masih belum untuk cluttering, masih belajar juga. Begitu, Mas. Iya, pelan-pelan aja ya Mbak. Kalau aku boleh ini sih, aku kemarin sempat bener sih baju-baju ya, apalagi tadi bener Mbak Susan bilang karena aku perempuan gitu kan, jadi ke baju. Kalau aku sih emang pernah baca di bukunya
Suteru Gijutsu judulnya, itu buku yang mengilhami Marie Kondo untuk menerbitkan bukunya. Di situ intinya sesuai riset kalau untuk sesuai gender perempuan itu yang paling susah tuh baju untuk di decluttering. Beda kalau laki-laki itu yang paling susah di decluttering tuh buku yang bersifat informatif. Tapi bisa sih itu pelan-pelan aja karena ujungnya juga ini kita semua emang untuk menyingkirkan sifat hoarding gitu ya. Iya, paling kalau yang sekarang masih aku cari tahu itu kayak setelah clutter terus ini hasil pilahnya mau dikemanakan itu sih. Karena kan untuk size atau model kan mungkin nggak semua orang bisa terima jika diberikan gitu. Atau mungkin di sini ada teman-teman yang bisa beritahu referensi kemana biasanya hasil declutteringnya bisa disumbangkan atau ditampung di tempat lain gitu mungkin. Kalau untuk tempat decluttering khususnya baju sih ya, itu sebenarnya ada banyak ya. Nanti aku kemarin sih sempat lihat ada semacam Google Sheet daftar tempat-tempat kayak untuk di Jakarta, di luar Jakarta gitu ya. Mungkin ntar aku bisa coba share di sini ya, tapi aku perlu izin dulu sama grup sebelah ya. Tapi banyak sih Mbak, khususnya untuk baju ya, untuk ini. Karena kan baju juga emang betul tadi model ukuran, karena bukan dari model, dari ukuran. Ukuran kadang bisa pas, bisa nggak pas, itu mereka bisa mengusahakan sih. Untuk disampaikan lagi ke panti asuhan kah, atau kemana itu untuk urusan itunya mereka lebih paham sih. Mungkin yang lainnya ada yang tahu kali ya untuk soal decluttering, sekalian mau sharing. Oke, thank you Mas Daniel. Cukup dari saya. Oke, makasih Mbak Susan. Ya. Mbak Dwi Ermawati di sini. Silakan Mbak. Ya, halo semuanya. Halo. Suaranya Mbak Dwi. lagi kurang sehat. Nggak apa-apa. Di-share aja Mbak Dwi. Kalau tadi Mbak Susan kan dia posesif clutternya lebih ke baju. Kalau Daniel pribadi lebih ke kayak kaset. Kalau ke Mbak Dwi sendiri posesif clutternya apa nih? Gitu. Kalau saya sendiri sih lebih ke sepatu ya. Sepatu yang iya. Gak tahu kenapa kalau lihat sepatu tuh kayak pengennya beli aja gitu. Cuman udah ada insaf lah ya. Pas lihat rak sepatu kok pas dilihat kok begini amat gitu kan, nggak enak dilihat kok banyak banget. Terus pas udah dipilah-pilah kok yang ini ternyata udah sekian bulan nggak pernah dipakai gitu kan. Emang dari nonton YouTube kayak gitu kan, terus mulailah sadar diri, terus akhirnya saya pilah-pilah. Ada sih sebagian yang disalurin ke ke panti, terus ke temen yang memang lagi open donasi kayak gitu. Sama selain sepatu itu jilbab sih. Tapi jilbab udah banyak saya kurangin juga, udah disumbangin langsung ke panti. Nah kalau untuk Mbak Dwi sendiri nih, sejak kapan sih mulai menemukan soal gaya hidup minimalis dan tertarik untuk mencoba menjalaninya? Dan sampai sekarang dampak apa aja sih yang udah coba didapatkan gitu dengan nge-decluttering kayak tadi ya, sepatu, gamisnya gitu. Dan ya mungkin ada kesusahannya apa gitu kan, itu benar-benar biasanya kalau apalagi ini ya, kita kan manusia cenderung emosional ya, untuk nge-decluttering barang tuh kayak sayang lah gitu. Barangkali nanti kepake. Iya. Kalau saya sendiri sih udah berapa ya? Sebenarnya kalau kayak dengerin YouTube kayak gitu sih udah lama. Cuman mungkin kalau untuk prakteknya sendiri sih
mungkin 6 bulan terakhir kali ya, udah mulai ngurang-ngurangin kayak gitu. Kalau yang banyak dikurangin sih jilbab, karena jilbab tuh kalau dilihat-lihat kok warnanya kok mirip-mirip gitu kan, dan ternyata yang mirip-mirip dari yang sekian mirip kan yang sering dipakainya cuman beberapa doang. Ya udah akhirnya dikurang-kurangin. Terus kalau kendalanya yaitu sih kalau misalkan yang paling susah ngurangin tuh kalau sepatu mah gampang ya. Kalau baju biasanya sih. Karena kan kalau saya sih sebenarnya nggak yang apa banyak banget beli barang kayak gitu enggak. Malah kebanyakan itu kalau gamis malah dibeliin. Malah ada beberapa gamis itu yang masih belum pernah saya pakai sama sekali. Makanya untung kemarin ada tuh panti yang emang ukurannya nggak jauh beda sama badan saya gitu kan. Akhirnya saya donasiin aja gitu sih. Iya Paling ya. sih, kalau iya itu banyak banget ya kalau kita lungsuran tuh lupa ya tadi. Iya. Banyak banget kalau barang-barang nggak hanya dari menang beli atau ini juga, tapi lungsuran kebanyakan yang susah ya. Kadang dikadoin kayak gitu kan mau ya namanya dikadoin ya diterima. Cuman kalau misalkan belum ada momen buat kadang kan bajunya juga kan ada yang memang tahu kita tuh sukanya kayak gimana ya pasti langsung kita pakai gitu kan. Tapi kadang ada yang ngasih lebih cocok untuk ke pesta sedangkan lagi pandemi kayak gini kan ada pesta-pesta nggak ada kondangan kan jadi ya nggak kepake. Kayak gitu sih, Kak. Eh, terus untuk Mbak Dwi sendiri Mhm, terkait dengan minimalis yang udah dijalani sekarang, mhm. kan udah share ya tadi, masih ada yang ini nggak Apa? bingung nggak atau yang menggelitik Mbak untuk mau ada yang mau ditanyakan nggak kalau soal minimalis ini selain di share gitu. Apa ya? Sementara sih belum sih. Ya sambil belajar sih, soalnya kan nggak bisa langsung kayak gitu ya. Pelan-pelan masih belajar juga ngurang-ngurangin semuanya biar lebih apa ya? Lebih hidup berkesadaran, lebih ramah lingkungan, lebih menghargai semuanya gitu. Oke, Mungkin makasih. ya, Makasih Mbak Dwi. ya sama-sama Kak. Selanjutnya saya mau dengar di sini ada Mas Rudi ya. Silakan Mas Rudi. Halo Mas Rudi. Teman-teman kalau tadi yang barusan Mbak Dwi Ermawati benar sih ini juga luput tadi dari saya ini barang-barang clutter gitu kita kan kebanyakan tadi itu dari ini ya dari beli gitu. Terutama benar Mbak Dwi Ermawati tadi bilang sepatu itu kemarin aku ada kayak semacam diskusi gitu dari grup minimalis juga. Eh, jadi riset bilang kalau nomor satu itu barang yang benar-benar mengurangi kita kalau pas gajian gimana ya ngomongnya pas kita gajian itu spending yang paling nomor satu itu sepatu betul selain bukan baju bukan apa gitu. Nah selain itu kalau untuk barang-barang benar barang-barang lungsuran itu termasuk menjadi salah satu latar belakang hoarding juga ya kita nggak yang sebenarnya nggak mau tapi taunya dikasih atau dibeliin itu semua orang ngalamin sih termasuk saya juga gitu. Tapi ya untuk solusinya ya kita saya sendiri sih udah bisa ngomong kalau misalnya ada teman kayak mau keluar negeri atau terutama orang tua gitu. Mah, pah tolong jangan beliin baju lagi dari luar negeri. Karena ya udah pasti kalau mereka baru pulang itu pasti pulang-pulang bawa setumpuk baju. Dan itu benar-benar bakal wasting banget di ini. Wasting space banget. Oke teman-teman,
Barangkali kalau tadi Mas Rudi masih ini ya. Di sini ada Rofi. Silakan Rofi, kalau ada yang mau di-share atau mau mengutarakan pandangannya soal gaya hidup minimalis atau ada yang mau ditanyakan. Ibu, saya panggil Ibu lagi. Nursista Wulandari. Boleh dong, Sis? Kemarin ada sempat ngebahas soal ini ya, kita pas ada yang ngirim soal video di Swiss. Mbak Nursista juga kayak ada ngomong soal kehidupan Skandinavia gitu. Boleh di-share, silakan diberikan waktu dan ininya. Halo. Halo Mbak Nursista. Ya, hai. Saya panggilnya apa nih? Panggilnya Sis atau Mbak Nur atau Mbak Wulandari? Bebas sih, yang penting jangan Bu. Mbak Nur, saya panggil Mbak Nur aja ya. Mbak Nur, boleh ada yang mau di-share kah soal sejalan pandang gaya hidup minimalis atau mau ada pertanyaan kah? Biar boleh bantu dijawab sama teman-teman juga di sini. Ya, paling ya itu referensi untuk mengetahui tentang minimalisme ya dari buku-buku ya dari Jepang sama buku-buku yang Skandinavia gitu. Karena kan saya sempat pernah burnout ya, jadi terlalu stres gitu karena terlalu banyak jadwal dan terlalu apa ya, mungkin saya pikir saya itu orangnya ya like people what's that? People pleaser ya kayak gitu. Jadi jadi kayak nggak enakan gitu kalau bilang enggak. Jadi ke waktu saya yang keambil gitu karena sayanya nggak enak. Ada yang minta tolong ya kayak gitu. Jadi ya sih paling masalah manage waktu sama ya decluttering juga. Kalau sama yang bener yang main juga pikiran juga karena kan mungkin masalah pikiran juga ya jadi people pleaser itu gitu. Iya, salah satu main clutter itu karena ini ya pikiran, aduh tadi ada minta ini gitu ya, people pleaser ya. Ya dan ya saya belajar buat bilang tidak gitu. Jadi ya saya juga sedang belajar lah ya bilang tidak gitu biar saya juga harus memikirkan tentang kebahagiaan diri sendiri gitu. Setuju banget sih Mbak. Kita sekarang sih zamannya udah ini ya. Masih banyak orang yang susah untuk nolak permintaan orang. Terkait minimalis sendiri yang lebih susah lagi nolak pemberian orang gitu. Pernah ngalamin sendiri nggak Mbak Nursista? Selain permintaan orang, pemberian orang juga sering ngalamin nggak yang Mbak Nursista sendiri nggak Ya, pakaian juga itu banyak karena memang bukan saya yang beli gitu ya. Saya juga suka beli pakaian sih cuma ya gak terlalu sering kan gitu. Tapi ada juga pakaian-pakaian pemberian. Jadi waktu decluttering itu bener-bener banyak. Banyak gitu. Jadi ya itu sudah saya declutter. Cuma saya pikir saya akan declutter lagi nanti gitu. Karena menurut saya itu masih banyak dan masih ada yang tidak terpakai juga karena waktu decluttering juga masih ragu-ragu kayak gitu. Apa yang biasa menyebabkan Mbak Nursista kayak ada keraguan-raguan jadi menimbulkan kayak procrastination gitu untuk melakukan decluttering? Mungkin dari ya saya suka atau mungkin saya biasa saja dengan barang tersebut jadi mungkin jarang dipakai tapi ya saya juga bukan tidak suka gitu jadi ya biasa saja jadi sepertinya masih akan terpakai gitu.
Masih ini ya, masih kayak akan mungkin suatu waktu akan kepakai lagi gitu ya Mbak ya. Iya, karena kan ukurannya juga Nah, masih muat kayak gitu. Jadi bukan muat. ukuran yang tidak muat. Hmm. Ya sama paling barang dapur karena kan mama saya tuh meninggal ya sekitar 2 tahun lalu dan itu saya tidak langsung beres-beres rumah gitu. Jadi itu ya lumayan berantakan keadaannya sebelum saya decluttering gitu. Ya, dan banyak sekali mama saya sama papa saya itu ya mungkin suka ngumpulin barang juga gitu. Jadi bingung dan ya karena mama saya sudah tidak ada ya dan kadang-kadang saya lihat papa saya juga masih suka bawa barang-barang ke rumah gitu ya, bukan kadang-kadang lagi sering gitu. Jadi saya juga belajarlah sedikit-sedikit decluttering gitu. Meskipun mungkin saya sudah declutter tapi papa saya tuh milih lagi kayak gitu. Jadi ya mungkin nanti bakal menyesuaikan lagi lah ya cara declutteringnya. Oke, tetap semangat ya Mbak Nur. Itu emang kendala utama kita kalau udah hidup sama orang, terutama sama keluarga. Pasti itu banyak pertikaian, terutama kalau dalam declutter ya Mbak ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau di-share Mbak Nur Sista? Atau mungkin ada yang mau ditanyain? Cukup. Cukup. Oke, kalau cukup dari Mbak Nur Sista, di sini saya lihat ada yang join lagi, Mardia Ulfa. Boleh? Silakan di unmute. Boleh di-share, Mbak Mardia Ulfa. Iya, sore semuanya. Sore. Maaf ya baru gabung. Gak apa-apa. Aku mau share apa ya tentang aku kan pengantin baru, jadi kalau pengantin baru itu kan banyak terima kado dari teman-teman berupa barang, dan ini aku lagi banyak banget, dan aku tuh pusing gimana cara declutter bisa bantu untuk permasalahan seperti ini. Kadang kan kita sering juga kan ngadepin hal-hal yang kayak Mbak Mardia, suaranya agak putus-putus ya, mungkin lagi sinyalnya mungkin. sinyalnya kayaknya Mas ya. Nah ini udah oke. Iya. Lagi. Aku ulangin ya. Boleh. Aku ulangin. Iya. Iya, jadi kalau permasalahan declutter, permasalahan tentang aku kan minimalis yang baru kan. Aku tuh pengantin baru sebulan nikah, dan yang namanya pengantin baru terima banyak kado dari temen-temen, dan kita nggak enak untuk nolaknya. Dan ini aku lagi pusing banget gimana cara declutter barang-barang itu. Kalau dibuang kan nggak mungkin. Terus kalau dikasih orang lagi dalam rangka apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu permasalahan yang seperti ini. Boleh teman-teman kalau ada yang mau coba bantu jawab, sekalian mungkin ada yang sepengalaman juga sama Mbak Mardia Ulfa. Paling banyak tuh bed cover yang namanya pengantin baru itu ya. Betul. Bed cover, gelas, itu banyak banget. Dan aku tuh pusing gimana cara declutternya, kasih ke orang atau gimana gitu. Mungkin dari mau sharing juga dong. Iya boleh Mbak. Aku juga baru menikah sekitar Oktober tahun 2020. Kebetulan hampir semua isi rumahku itu adalah kado-kado pemberian dari semua teman-teman. Jadi hampir semua barang-barang yang aku punya, aku cuman belinya sedikit sih. Paling cuman kulkas, sisanya itu kado semua. Bed cover juga dikasihnya lumayan banyak sih. Tapi jatuhnya sih aku jadi nggak beli gitu. Dan kebetulan yang aku punya
yang masih baru beberapa dan cukup banyak, itu segelnya aku nggak buka. Jadi aku hanya pakai 2. Yang satu aku pakai, kalau misalnya yang satunya aku laundry berarti yang dipakainya 1. Jadi sisanya kebetulan karena barang-barangku juga nggak begitu banyak dan lemarinya juga berarti nggak begitu full. Jadi rencananya kado-kado itu akan aku kadoin lagi kalau misalnya teman-teman aku ada yang nikah gitu. Jadi aku nggak dibongkar kemasannya gitu. Karena Oh iya kebetulan iya. barang-barangku nggak begitu banyak sih. Jadi dia masuk semua ke lemari. Ide bagus sih, Contohnya Mbak. sih seperti itu. Ide bagus. Dikaden lagi gitu ya, tapi ke orang Iya. lain gitu. Ya ide bagus sih. Gitu aja, Mas. Iya, itu aku baru dengar sih yang kayak gitu kado dari orang karena kita nggak mau ke-trigger sama apa dalam isinya. Jadi ini ya susah untuk melepaskan. Mending dikasih lagi ke orang lain gitu ya. Iya, apalagi aku Cuma, sukanya warna-warna polos, kayak warna-warna minimalis aku suka banget. Cuman kan kalau orang ngasih kan warna yang kadang kita nggak suka gitu. Mau nolak nggak enak. Ya udah, thank you Iya. Mas Daniel, Mbak Zenilda. Oke, sama-sama Mbak Mardia. Oke, tadi yang dari Mardiah yang untuk ini ada kesulitan untuk ngedeclutter karena banyaknya juga sama kayak tadi Mbak Dwi Ermawati juga banyak barang lungsuran gitu ya. Ada lagi yang mau di-share teman-teman dari Mas Rudi. Dari tadi cukup ini mantengin juga, tapi belum berkeluar suaranya. Boleh Mas Rudi, persilakan. Maaf ya sebelumnya kalau mungkin Mas Rudi atau Mbak Rudi gitu kan kadang-kadang ada juga yang ini ya. Oke, kalau nggak ada teman-teman kita sudahi dulu aja acara ini sharing soal minimalism in our stories. Tepat udah jam 16, sebenarnya lewat dikit ya nggak apa-apa. Terima kasih juga sebelumnya buat Mbak Zen untuk sharingnya yang luar biasa. Ini udah benar-benar istri dambaan semua orang. Udah bisa menguasai dari semuanya jadi bisa menguasai kayak untuk termasuk journaling, mind clutter, digital minimalism, sustainable living itu udah benar-benar luar biasa banget nih. Makasih Mbak Zenilda, makasih juga Mas Mahdianto. Masih hujan gak Mas tadi? Udah reda lumayan. Oh, Cuman masih agak hujan sih. Oke, sebelum kita sudahi Mas Mahdianto boleh sepatah dua patah kata untuk acara sharing yang bentar lagi akan kita tutup. Makasih ya buat gathering pertama ini, saya rasa udah cukup lancar ya. Mungkin kalau ada lagi yang mau ngomong atau cerita untuk selanjutnya, mungkin bisa ngomong untuk acara selanjutnya. Kalau Mas Daniel Wong masih ingin ikut moderatori acara ini. Boleh, kalau yang lainnya ini mau juga, tapi nggak apa-apa sih kalau yang lainnya ada juga yang mau nge-volunteer ya. Kalau yang lain mau volunteer silakan saja. Biar gantian juga. Oke, itu aja. Sekian sudah dari acara Minimalism in Our Stories, sharing your minimalism life, presented by Minimalis Indonesia. Teman-teman, makasih semuanya udah menyempatkan waktu untuk hadir dan berani maju untuk bersuara. Mohon maaf sebelumnya kalau ada kesalahan penyebutan nama, kesalahan penyebutan Ibu, Mbak, Bapak, karena kan kadang-kadang namanya juga ini kan bisa multi gender gitu. Oke, sekian acara. Terima kasih semua. Untuk selanjutnya bisa kita lanjutkan via chat aja. Itu aja, makasih ya. Sampai jumpa semua.